2021 saya akan membuatkan video yang memberikan sosialisasi kepada KPM saya bagaimana pola asuh untuk usia anak 2-3 tahun. Seperti apa kegiatannya? Mari saksikan. KPM saya sedang bermain-main bersama anaknya, jadi sekalian saja kita langsung sosialisasi. Assalamualaikum Ibu. Boleh? 3. Jadi hari ini lagi ngapain Ibu-ibu? Main-main. Oh iya, ini anaknya usia berapa? Ya 3 tahun. Yang usia 2 tahun. Wow. Ya. Namanya siapa? Namanya Tiga. Ini namanya Rima Sanati. Jadi ibu, saya datang ke sini itu mau sosialisasi atau kita sharing bagaimana pola asuh pada anak usia 2-3 tahun. Biasanya pada umumnya ibu-ibu kita pola asuh atau cara kita mengajarkan anak itu biasanya kalau sudah dikasih makan dibiarkan ya, dan biasanya zaman sekarang itu galak sama HP. Nah, caranya itu ibu ya, jadi sering-sering berkomunikasi kepada anak-anak ya, baik ketika mandi, ketika anak-anak sedang makan. Contohnya ketika misalnya anak-anak sedang makan, dari makanan itu kita bisa ngomong nama apa saja yang dia makan. 3. Dengan ibu sering mengajak anak ngomong, nanti anak itu dia akan banyak kata-kata yang dihafal. Misalnya di dalam rumah itu kasih tahu ini apa namanya, mulai dari meja, pintu, serta fungsinya apa. Nanti dengan sendirinya anak itu akan mengenal satu persatu bendanya. Termasuk kalau ibu misalnya keluar mengajak anak bermain, perkenalkan siapa saja teman-temannya, nama-namanya. Misalnya si A namanya siapa, sehingga nanti ketika anak ini sudah mandiri dia sudah mengenal siapa nama teman-temannya. Terus nanti kalau ibu tidur biasanya sama anak seperti apa? Apakah langsung tidur atau bagaimana? Ya, mau main-main. Oh, main-main. Misalkan dia ceritakan misalnya cerita-cerita kisah Rasul atau cerita-cerita misalnya yang menarik sehingga anak-anak itu punya daya imajinasi menghayal. Misalnya tentang mimpinya, kalau besar mau seperti apa. Mimpinya adalah sesering mungkin mengajak anak berbicara, ya, baik ketika mandi, ketika memasang baju, ketika makan, ketika jalan-jalan. Sering ajak anak untuk ngobrol. Untuk melatih kosakata anak agar anak itu tidak kaku dalam ngomong ya, biar anak itu ketika diajak ngomong sama orang lain maupun orang tua, anak itu bisa menyangkut fungsinya. Itu fungsinya kalau kita sering mengajak anak ngobrol. Terus untuk melatih bagaimana anak itu tidak terlalu kaku, misalnya dia berkegiatan itu aktif, caranya adalah sering ngajak bermain bola, misalnya melempar, atau ketika ibu di dapur ajak anak melakukan aktivitas apa yang ibu lakukan, misalnya ketika cuci beras. Nggak apa-apa bu, ajak anak cuci beras itu, nanti apalagi ini perempuan dengan sendirinya nanti oh ini loh cara mencuci beras. Nanti di sana kenapa beras ini harus dicuci nak, agar bersih, sehat, seperti itu. Sepele bu kelihatannya, tetapi sebenarnya manfaatnya besar sekali untuk 3. kita juga Ya. Dan stimulasi yang berikutnya itu adalah memperkenalkan anggota tubuh pada anak-anak. Yang pertama mulai dari kepala, rambut, mata, hidung, semua anggota tubuhnya, agar anak itu sudah mengenal apa yang ada pada dirinya dan memberitahukan fungsi masing-masing anggota tubuh. Misalnya mata fungsinya untuk apa, hidung fungsinya untuk apa, telinga fungsinya untuk apa. Meskipun anak itu belum bisa ngomong, tapi dia sudah mendengar, karena anak itu belajar dari mendengar. Nanti ketika dia sudah saatnya berbicara, maka dia sudah bisa mengetahui apa nama anggota tubuh beserta fungsinya. Yang ibu hadapi ketika mengasuh anak-anak di rumah, silakan ibu Nurul, ada yang ditanyakan? Ada bu. Ya. Misalkan sekarang kita kasih anak itu makan, kan? Tapi anaknya rewel, harus jajan snack dulu gitu kan. Nah kan kalau anak-anak pas usia perkembangan itu kan
sangat dianjurkan untuk jangan terlalu makan snack gitu kan, biar tubuhnya maksimal gitu kan. Ya, jadi kita sebagai ibu itu harus sabar karena memang anak itu banyak sekali permasalahan di situ. Caranya adalah pelan-pelan. Ketika masih makan itu enggak mesti anak itu kayak orang dewasa, begitu makan nasi itu langsung habis. Tapi anak itu, ketika anak-anak itu yang paling utama itu bukan makan, bukan jajan, tapi bermain. Nah, di saat bermain itu disuapin. Meskipun hanya 1-2 suap, tapi sering, sesering mungkin 1-2 suap ketika dia bermain dia suapin. Itu dia tidak sadar anak itu dia makan, padahal dia sudah makan. Yang berikutnya adalah usahakan agar snack itu tidak didominasi oleh anak-anak. Buatlah makanan ringan di rumah yang menarik, misalnya agar-agar yang warna-warni. Itu tergantung buku yang variasikannya kan, misalnya berbentuk boneka atau makanan yang lucu-lucu, misalnya warnanya jangan dicincang dengan model seperti itu, tapi buat gimana makanan itu tidak hanya enak, bergizi, tapi juga menarik untuk anak-anak. Dan semoga anak-anak nanti dengan begitu bisa lebih tertarik dengan makanan itu. Gitu ya. 3. Begitu Ibu Nurul ya. Semoga nanti Ibu bisa membuat anak-anak itu lebih tertarik untuk makan. Kita lebih kreatif. Ya, ada lagi ditanyakan Ibu? Ada. Oh ya. Terima kasih Ibu ya. Nanti semoga anak-anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan terhindar dari stunting. Ya.